Awalnya podo loh Mas Nil. Ijen. Dan semua distributor NASA itu sama mengawali. Podo. Berawal dari diri sendiri. Podo tidak ada yang beda, sama. Hanya yang membedakan adalah kita tetap semangat, jalan atau tidak. Nah, orang yang tidak jalan biasanya karena tidak punya impian, tidak ada keyakinan terhadap apa tujuannya. Aku pengen apa itu nggak ada, gitu. Ataupun kalau ada itu hanya separuh-separuh keyakinannya. Karena apa? Kadang godaan paling ringan dan paling dekat adalah saat kita sudah menetapkan impian, terjebaknya di sini. Opo aku iso terjebak di sini. Nah, tapi kalau jangan yakin dengan impiannya itu hapus. Kalau saat sudah ada terjadi pikiran seperti itu, wah enggak, saya tetap bisa kok. Langsung dibalik. Jangan dilanjutkan, tapi dibalik. Oh, saya bisa. Hanya ini proses yang harus saya lalui. Seperti itu aja. Jadi konsep seperti ini sebenarnya semua digital baru itu pasti mengalami hal yang sama. Ngerasa apa? Gitu ya. Mau jenengan takon sing leader besar sana. Pak Agung piye? Pak Santa Ali piye mengawali bisnis ini? Podo. Sama Mas. Jadi mereka sudah melakukan. Saat kita mau melakukan, sementing kita konsisten ya, karena kita sudah punya tujuan yang jelas. Ya melakukan terus Mas, pasti akan sampai. Ini kita mau melakukan. Yakinan, niat dan kemauan yakin nantinya. Karena apa? Keyakinan itu adalah salah satu wujud syukur Mas. Keyakinan terhadap apa yang kita lakukan, keyakinan terhadap apa yang kita tuju, adalah kita wujud syukur pertama. Yang kedua, ini kita itu mengimani adanya Tuhan. Mau jelas kok mintalah maka akan aku kabulkan, kok ragu. Ini salah siapa coba? Salah siapa? Atau mintalah maka akan kabulkan. Ini kan firman Gusti Allah. Yang menjamin itu siapa? Allah. Kita yakin berarti kok. Yakin kok Gusti Allah. Ya wes gitu. Kenapa kita harus ragu-ragu kan gitu? Sudah dijamin saat kita mau berusaha pasti akan ada hasil. Saat kita mau minta kita pasti dikabulkan gitu. Hanya saja kadang-kadang kiranya dari nek dikabulke. Iya lah. Mau senengi lali ya oke laline aja. Itu sebenarnya ada seperti itu. Dan itu sudah jadi jamin sebetulnya. Nah, manusia kan sadar mau melampai ngono kan Mas. Jadi lakukan saja. Setelah yakin action. Ya. Padha nek ibadah yo yakin Allah ya. Tuhan kita, Gusti Allah to. Nek ra ibadah ya padha wae ya to, menyakin tok. Padha nek adewe yakin saya iso sukses tapi tidak mau melakukannya, ya hanya kata-kata ya. Setelah kita yakin, kita melakukan. Ini loh, tanpa sadar kita melakukan itu wujud doa yang kita pertontonkan kalau Gusti Allah ini loh ya Allah keseriusan saya terhadap apa yang saya minta. Ya, padha kemau nek nyuwun tok ora lantaran ya piye. Terus bar kuwi ngeluh, aku sedonga, aku sing ngene kok yo ora kok ngene-ngene sing ngene. Ya mana ada lantaran gue nyadung rezeki kok. Gitu. Tapi saat kita sudah yakin, gitu. Kita sudah punya tujuan, usahane setong ini, aku kudu tumindak. Ya wes mesti tekane gitu loh. Nah, di sini sebenarnya wujud syukur sesungguhnya itu dengan melakukan Mas. Jadi pertama kita mendapatkan ruang ini kan alhamdulillah ya disyukuri. Nah, wujud syukurnya bukan hanya di situ aku gabung seneng ae. Tapi wujud syukurnya benar-benar mensyukuri apa yang sudah kita terima itu dengan melakukan tadi. Nah, mulai kan tenanan nih, berarti tenanan gitu kan gitu. Tapi saat jenengan konsisten lakukan tenanan orang ini benar-benar serius. Yakin gitu. Maka keyakinan juga doa loh Mas, lagi keyakinan juga doa lagi. Akhirnya apa? Inna rohi layah tasih. Jadi kadang kita nggak tahu ketemu orang gaduh gak ketemu ki sak frekuensi nang gabung ada nggak nggak ngerti-ngerti. Oh masih punya kuda gini ada, bawa nggak bawa, beli ada. Ini bisa terjadi saat kita sering melakukan dulu ya, sering kita melakukan tadi. Pertama punya impian, yang kedua adalah sering action untuk meningkatkan jam terbangnya. Jangan jam terbangnya sudah tinggi, gampang Mas akhirnya Mas ngomong sak kecap ngecap ngono wis jadi
Iya, karena aku ibarat iso diasah terus ya, Mas. Ayo pipiro ketel mbok kowe gedang empuk dibabat ora tebas, Mas. Sampe setiap hari diasah Biasa. ngono ya. Mbok loro dadi pisan bres ngono ya tumbang, Mas. Betul enggak? Nanti dengan aktivitas, dengan action, dengan rutinitas. Jadi di situ ada kita punya agenda kerja dengan melakukan itu. Itu kan sampai dan kadang-kadang kan orang lupa, gitu. Orang lupa dengan ini sehingga apa merasa sudah berusaha tapi belum dapat. Nah itu apa syukuri saja mungkin Allah masih ingin mendengarkan indahnya doaku, mungkin Allah masih ingin melihat actionku yang gila-gilaan kan gitu. Berarti apa caranya, berarti aku harus lebih semangat lagi. Biasanya orang diuji seperti itu langsung hilang gitu. Oh ngarep munggah kelas 3 SMP wae ujian kok Mas. Ora ujiannya ora naik kelas toh Mas. Ya sama aja. Ini universitas kehidupan loh Mas ini Mas. NASA Universitas Kehidupan. Universitas kehidupan loh. Karena apa? Dunia network ini adalah dia mengadopsi dunia nyata dimasukkan dalam sistem bisnis network. Podo sebetulnya aktivitasnya saling silaturahmi, saling berbagi dan sebagainya, berbagi informasi. Nah sementara nalasa informasi yang kita sampaikan, kita tebar itu, kita kalau niati ibadah dari rumah dapatnya pahala. Ya kan? Pertama sekolah sikik Mas Adi Mas. Oleh nilai kebaikan dulu, udah dapat. Perkara orang mungkin belum saja, nggak masalah, bukan ditolak sebetulnya, hanya dia belum butuh saja. Ya kan? Hanya dia belum butuh. Nah, jadi kita menjalankan bisnis ini kan mencari partner usaha yang pas. Mungkin Allah sudah menunjukkan, ikut dapat sing pas. Itu disyukuri aja. Berarti kita ditunjukkan bahwa kalau ini belum ada niat kemauan, belum terbuka. Oh, berarti ini memang bukan partner saya yang pas untuk menjalankan bisnis ini. Udah ditunjukkan di depan. Toh nggak dipusok-somel lu akhirnya apa? Jangan sing kesel diri. Ya, itu disyukuri aja seperti itu. Ya, karena apa? Saat ada satu orang yang belum, masih ada menunggu 10-100 orang yang menunggu kehadiran saya. Ini harus yang kita masukkan dalam diri kita. Ya, nggak apa-apa 1-2 orang. Karena apa? Ini sudah pertama tadi menunjukkan bahwa kita ditunjukkan orang yang belum tepat dengan kita. Yang kedua, kita di situ ya, setelah kita ditunjukkan bahwa itu orang belum tepat, kita yang kedua adalah berkurang jatah penolakan kita, mengurangi jatah penolakan kita, ya akhirnya berkurang satu, alhamdulillah berkurang satu jatah gagal saya, alhamdulillah berkurang satu jatah penolakan saya, sampai akhirnya nek jenengan jatah 10, nek jatah mau sentek nih, akhirnya ketemu closing. Orang itu akan sampai situ, hanya saja orang itu ono sing betah, ono sing betah Mas. Cuma itu aja bedanya ini betah nih. Tapi saat kita betah, kita saat mau melakukan terus, itu ketemu di ring itu ketemu. Pasti ketemu. Hanya orang kadang di perjalanan itu keseliran ki oleh kesel ngombe sike, tapi lanjut perjalanan Mas. Gitu loh. Perjalanan orang kan gitu, terus berhenti ya wis. Karena apa? Orang betah harus prosesnya Mas. Orang itu kalau dikasih kamu pengen nggak punya penghasilan 10 juta dong, mau. Yang tidak mau apa? Prosesnya Mas. Tetapi apa? Yang akan dapatkan adalah orang yang mau menjalani prosesnya itu yang dapat. Nah ditakon kabeh gelem kabeh. Cuma yang ada yang mau, ada yang tidak apa menjalani prosesnya, menikmati proses perjalanannya. Itu loh. Hanya itu sebetulnya. Bedanya tipis akhirnya sebenarnya. Tetapi kedepannya bedanya bumi dan langit nanti. Kita jangan konsisten. Betul enggak? Gitu. Karena apa? Kadang-kadang apa? Allah itu kan maha segalanya, maha kaya. Apa yang dulu kita pikirkan enggak sampai situ, tapi karena kita yakin kita akan sampai juga. Oh, ternyata aku bisa seperti dia. Nah itu akan seperti itu juga, iya nanti seperti itu. Oh, ternyata gini ya, saat aku melakukan sampai juga. Kenapa? Setelah jenengan terus melakukan itu, jenengan mendadak cerdas Mas.
Kenapa? Anda bukan melihat sebuah masalah, tapi Anda melihat sebuah tantangan. Nah, di situ sering perjalanan waktu. Kalau Anda terbiasa melihat tantangan, pikiran jenengan apa? Piye carane Mas ketemu nih? Aduh, aduh. Oh, aku ini iki. Oh, ini ngono kae batin sesuk ini. Seperti apa responnya? Ini selalu berpikir bagaimana caranya. Itu dari apa? Dari sering melakukan lagi tadi. Jam terbang tadi, dari tingkatan jam terbang tadi dengan sering melakukan tadi. Itu akan ketemu kayak gitu. Jadi saat kita melihat sebuah masalah ya sudah. Tapi saat kita melihat sebuah tantangan, itu akan selalu berpikir bagaimana caranya. Itu bisa terjadi saat kita sering melakukan. Kembali lagi, kita sering melakukan, akan ketemu seperti itu. Nah, ini yang akan membedakan orang biasa dengan orang yang luar biasa seperti itu. Karena apa? Orang yang berhasil itu, apakah dia tidak pernah gagal? Karena yang membedakan saat dia jatuh segera bangkit dan berjalan lagi, itu yang membedakan, Mas. Ada nggak yang sekali jatuh jebret langsung wes ngelopro? Ah, mungkin aku memiliki salah salah besar karena apa? Allah Maha segalanya, takdir aja berubah, Mas, nasib bisa, Mas. Dan alam ini disediakan untuk siapa? Untuk manusia. Pikiran manusia diciptakan sebenarnya kan untuk apa? Untuk bisa mikir. Maksudnya mikir, orang mikir cetek, orang yang ya ngene iki paling nasib yo. Wis mlokro ya ngono. Ngene cukup Ngono kuwi wis ngono kuwi. Itu sebenarnya orang berpikir diri sendiri loh, Mas. Iya jenengan, kita wis ngene iki cukup ngene iki. Takon lu anak bojomu. Cukup ra, Mas. Jane ra cukup ning kan legani jenengan. Ya cukup. Coba jenengan. Iki HP, Mas. HP Bu. Seneng HP ngene iki. Wah, Pak, asik anu wis ngene wae lah. Sing iki wis cukup. Ya. Iki aku ono duit lho, Bu. Ayo nang anu Jogjakarta nih. Milio. Apa milih sing enggak? Mesti milih dhuwur sing regane luwih dhuwur. Iki bukti nek jane iki asline rung cukup, Mas. Neng ngeyem-yemi wae kan itu. Itu sebetulnya yang terjadi seperti itu. Itu karena apa? Ade ngeyem-yemi iya ade rung tentu pasangan kita seperti itu. Rung tentu anak-anak kita juga seperti itu. Karena apa? Tugas kita itu adalah pertama tadi membahagiakan anak istri kita, membahagiakan keluarga kita. Itu kan tujuan utama, Mas. Gitu loh. Buat ternyata takani jenengan ada dia. Benar Pak, belum bisa ya. Nah itu loh, jadi titik poinnya di situ ya, ketemu ketemu get ngono ya wes Mas sebetulnya. Pasti jalan, pasti melakukan. Karena apa? Ya saat kita sudah niat gitu, ya keluarga kita menanti ya. Sebetulnya tanpa pengetahuan kita, mereka itu mendoakan kita loh. Tanpa pengetahuan kita, mereka dengan dua air mata mendoakan kita semoga usaha kita lancar. Ya, semoga keluarganya bahagia. Lantaran apa bapak suaminya atau anak ya bapak usahanya lancar. Itu tanpa pengetahuan kita. Kadang-kadang mereka nggak jujur juga ke kita. Tapi niatnya bagus gitu. Nah di sini kita harus pahami. Berarti apa? Aku kudu tenanan loh Mas. Maksudnya gini. Aku kudu tenanan gitu loh maksudnya. Bukan main-main lagi gitu. Nah, sudah sampai di sini nih. Gitu. Ini Pak, jadi saya dulu Mas kalau apa namanya? Pulang dulu kan sudah jam 1 jam 2. Apa yang saya lakukan? Aku pulang itu enggak langsung ini tidur enggak. Kalau bersih-bersih ya. Habis itu lihat anak. Coba ya nanti pulang dulu anakmu. Uang ini pulang tidur terus tanpa beban. Gitu. Terus balik apa yang sudah saya berikan ke anak? Apa yang sudah saya berikan ke anak? Balikin Mas. Terakno lak dhewe. Terus pilih Mas ini. Nah ini tak kata Mas bagaimana harus terus karena apa ini anak-anak ngundani ini bojoku ngundani ini keluarga ngundani aku apapun tetap tak lakukan terus entah itu pulang pagi lalu tak lakukan karena apa mereka sudah mempercayakan kita kok gitu mempercayakan kita sebagai kepala rumah tangga mempercayakan kita sebagai suami mempercayakan kita sebagai bapak dari anak kita kok
sebagai apa, tumpuan kehidupan keluarga gitu loh, sebagai apa, sumber pencari nafkah gitu loh. Itu kan udah, mereka sudah mempercayakan kita. Balik lagi, nah setelah itu baru saya sholat, saya tidur, nah besok lagi berangkat lagi, pulang pasti sakit gitu, gitu semangat terus. Ya itu, jadi ini yang perlu diperhatikan, jadi set ini mengatakan saya pengen saya berbismillah ini.